Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah meringankan langkah kita untuk hadir di majelis zikir dan majelis ilmu ini, dengan harapan mudah-mudahan kita istiqomah hadir ke majelis ini, Allah bisa senantiasa membersihkan hati kita dan senantiasa Allah menambahkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama, yaitu dengan tema pondasi ilmu tasawuf. Mari kita semua bersama-sama belajar ilmu tasawuf, karena dalam Islam ada ilmu yang khusus, yang spesial, memperbaiki urusan hati. Karena problem masalah besar manusia itu dari hatinya. Ini sangat penting sekali. Maka ilmu tasawuflah yang akan memperbaiki hati kita. Ketika umat Islam meninggalkan ilmu tasawuf, yang pertama adalah yang nampak jiwanya, hatinya gersang, hatinya kotor, dan hatinya bisa jahat, hatinya keras. Sebab dalam Al-Quranul Karim juga kita ulang-ulang sampai kita faham, ada dua bentuk hati manusia. Mari kita ulang-ulang supaya kita paham betul, juga lebih-lebih kami sendiri. Yang pertama yaitu ada hati yang khusyuk, yang kedua ada hati yang keras, malahan lebih keras dari batu. Maka dari itu Allah memperingati kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 1, 2, dan 3. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini kata Allah, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai sebab dengan dunia, berpaling dari akhirat. Maka dari itu ilmu tasawuflah yang akan menuntun kita. Mari kita bersungguh-sungguh memperhatikan ibadah kita, memperbaiki amalan kita, karena semakin dekat dengan apa? Dengan penghisaban, dengan perhitungan Allah.
Jadi apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah istihdharul amal, meningkatkan ibadah kita. Mulai kapan? Mari usahakan mulai saat ini, mulai hari malam ini, jangan ditunda lagi. Karena kebanyakan kita fi ghaflatin mu'ridun, lalai, berpaling dari peringatan Allah karena sibuk dengan dunia. Peringatan Allah selanjutnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdats illa istama'u wa hum yal'abun. Ini kata Allah. Jadi setiap diturunkan kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Ini Pak. Jadi ini penting sekali, masuk dari kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Apa kata Allah? Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Ini kata Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini, dan Allah senantiasa memberikan hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ajaran Islam ada ilmu yang khusus, yang spesial untuk memperbaiki urusan hati, yaitu ilmu tasawuf. Kalau kita kepingin hati yang bersih, yang selalu ingat kepada Allah, hati yang tenang, hati yang hidup, hati yang sabar, maka marilah kita semua belajar ilmu tasawuf. Kita mengambil dari ulama tasawuf dari madhab Imam Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi Damaskus, ya, Suriah. Imam Nawawi ini mengarang kitab Al-Maqasidun Nawawiyah. Jadi kitab ini membahas 3 kandungan kitab ajaran Islam. Yang pertama kitab tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawufnya Imam Nawawi menulis dasar ilmu tasawuf, yaitu ada 5. Ya, ini penting dicatat, ya, supaya kita memahami dasar ilmu tasawuf itu ada 5 yang menjadi dasar ilmu tasawuf. Ini sangat penting kita ketahui bersama, juga lebih-lebih kami sendiri. Beliau ini hidup pada tahun ke-7 Hijriah di Damaskus, Suriah. Yang pertama dasar ilmu tasawuf, ittaqullah haqqa tuqatih fis sirri wa alaniyah. Ini Pak, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, fis sirri wa alaniyah, dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai, ya. Jadi ini maksud takwa di sini fi'lul ma'murat, mengerjakan semua apa yang diperintah, wa tarkul manhiyat, jadi menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi ilmu tasawuf yang pertama. Yang kedua, dasar ilmu tasawuf itu itba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah Nabi itu jalan yang diselamatkan oleh Allah, ya. Bukan sekedar ikut cara makan atau cara minum, tetapi sunnah Nabi Muhammad itu yang pertama turjumul Quran,
pengertian Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ini Pak. Jadi ini perlu kita ketahui, karena dasar-dasar ilmu tasawuf itu yang kedua itba'us sunnah, ya. Yang pertama yang di sunnah itu turjumul Al-Quran, pengertian Al-Quran atau mentadabbur Al-Quran seperti yang kita lakukan malam ini, ya. Yang ketiga dasar ilmu tasawuf itu al-i'radu anil khalqi. Ini perlu kita pahami bersama. Hati kita berpaling dari makhluk. Ini sering kita tidak sadari. Kalau hati kita berharap kepada makhluk, hati kita buta, Pak. Hati kita akan kecewa. Hati kita selalu gelisah. Sedangkan makan takut tidak makan. Sedang makan takut tidak makan, Pak. Jadi kalau hati ini bersandar kepada makhluk. Jadi ilmu tasawuf itu mengajarkan hati kita jadi kepada dunia dan makhluk itu untuk disyukuri, ya, bukan untuk dicintai berlebihan. Ini perlu dipahami. Kalau orang memang tidak belajar ilmu tasawuf, kadang-kadang bersandar kepada makhluk dan dunia, sudah bekerja tapi takut kehilangan pekerjaannya, jadi selalu gelisah, ya. Sudah bekerja takut kehilangan pekerjaannya, ya. Sedang makan takut tidak makan besok, jadi selalu kebingungan. Jadi taslim, berserah diri kepada Allah tidak ada. Maka dari itu mari kita belajar ilmu tasawuf bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Maka dari itu ilmu tasawuf mengajarkan al-i'radu anil khalqi wad dunya. Kita belajar tidak bersandar kepada makhluk, tidak mengharap dari makhluk, tidak mengandalkan dunia, kita langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang keempat itu pondasi ilmu tasawuf. Yang nomor 4 ar-ridha ilallah, ridha kepada Allah, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini Pak. Jadi sangat penting mengetahui dasar-dasar ilmu tasawuf ini. Ini cocok dengan yang disampaikan oleh guru setiap malam di At-Thariqah Fahamiyah ini. Yang keempat itu ar-ridha ilallah, ridha kepada Allah. Raditu bil qadri khairihi wa syarrihi minallah, ya. Jadi ridha kepada takdir. Ini yang paling susah untuk kita menerimanya, Pak. Untuk kita ridha kepada takdir ini. Maka dari itu, sebab kenapa? Sebab kita sudah hati-hati, jalan sudah di trotoar, masih ditabrak, Pak. Ada orang yang mabuk mendatangin kita. Bagaimana kita untuk menerimanya kalau sudah hati-hati? Jadi kita harus yakin bahwa Allah tidak mendolimi hamba. Mesti ada hikmah di balik itu. Jadi masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi apa yang telah dikehendaki oleh Allah mesti terjadi, dan barang yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Jadi ini perlu kita pahami bersama, karena masalah takdir itu ada seperti yang kemarin kita bahas, ada yang musayyar, ada yang mukhayyar. Jadi kita ini cukup menyempurnakan ikhtiar, selebihnya dari itu kita serahkan kepada Allah. Kalau masih terjadi, Allah akan memberikan hikmah kepada kita, diantaranya yaitu memperkuat iman kita, dan juga akan menghapus diantara dosa-dosa kita. Nah, jadi maka dari itu
perlu kita faham masalah qada dan qadar ini. Ada yang musayyar, ada yang mukhayyar, seperti yang kemarin kita bahas. Yang kelima, pondasi ilmu tasawuf itu ar-ruju ilallah fis sirri fis sarra'i wad dharra. Ini ya, ini perlu perhatikan dan tulis. Dasar ilmu tasawuf yang kelima yaitu ar-ruju ilallah fis sarra'i wad dharra. Ya. Jadi kadang-kadang waktu sempit saja kita yang kembali kepada Allah. Ini kembali kepada Allah ini di waktu lapang dan di waktu sempit, ini perlu kita merujuk kepada Allah. Jadi maka ilmu tasawuf mengajarkan untuk lapang. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua, untuk kita amalkan bersama. Ya, tolong sebelumnya mari kita baca surat Al-Hajj ayat 46 dan Ar-Ra'du ayat 28, Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman, dan tolong nanti guru kita supaya menjelaskan secara detail kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, buka surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 46. Surah Al-Hajj ayat 46. Surah Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akan mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ibadah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat 88 sampai ayat 89. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, yaitu pada ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wallahu a'lam. Sebagai hamba Allah dari perintah selalu mensucikan diri kita, karena hati kita ada di jemari di antara dua jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan seperti ini dari Allah ya, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dulu waktu 39 itu Allah berfirman, Allah Maha Yusbit indahu ummul kitab. Allah berfirman menghapus dan mencatat hal yang baru. Hanya hati-hati dalam berbincang, berkata-kata, memandang orang lain. Allah akan meneguhkan hati manusia. Juga Allah akan biarkan manusia itu terluka-luka, kering kerotan hati, gitu ya. Buka Kahfi 14 tuh. Firman, yang ketiga Nabi Rabbana ala qulubihim idh qalu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi wa min dunihi ilahan laqad kunna idzan sabu. Menumbuhkan hati mereka ketika mereka berkata, kami Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan menjadi Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kamu berpikir, kami membuat perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Inti dari semuanya, kalau kita mau mensucikan hati, akal pikiran kita jangan jauh daripada tauhid. Ya, kalau kita mensucikan hati niatnya, tapi masih syirik kepada Allah, susah. Bisa ya, sulit mendekatkan diri kita kepada Allah, sulit. Kemudian kita dalam umrah yang lambat, aminkan doa saya. Amin. Ibu mengokohkan hatimu, mensucikan hatimu, memudahkan engkau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana Amin. in hadaitana Amin. Rabbana min ladunka rahmah Amin. innaka antal wahhab. Amin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau berikan hati kami berpaling, Engkau berikan petunjuk kepada kami, berikanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Engkau Maha. Kalau dari berikan nikmat seperti ini dulu bersama orang soleh, ya habis mendengarkan saya beberapa hal penting, teman-teman Fauzi lagi beberapa hal penting, banyak bisa bermanfaat pada ini. Ya, dan manfaat daripada ini seperti laziman yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan.
mereka bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang terakhir, buka-bukaan Al-Quran 123 dan sampai 126 bacaan Asnawi. Bacaan Asnawi. Ayat 23. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memberi tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bantuan itu mereka sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Ingat, kita ya, jika kita seorang hamba yang istiqomah kepada Allah, melaksanakan amal soleh yang ringan, dan yang berat, yang ringan, istiqomah yang ringan, ya, tidak mesti yang berat itu banyak itu pasti masya Allah. Tentu kadang yang ringan sedikit, tapi istiqomah dengan lillahi ta'ala karena Allah itu akan Allah nilai lebih banyak. Tadi seperti yang sudah disampaikan itu, ya, kesucian dalam hati itu berupaya dengan makan hal-hal kecil sedikit demi sedikit, bukan langsung ngosok sedikit demi sedikit, tapi istiqomah terus berjalan menyebut ibadah. Dengan itu akan menurunkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya, akan menurunkan pertolongan rahmat serta namanya pertolongan rahmat Allah itu kepada hamba
hamba yang istiqomah dengan sedikit itu adalah jangan ragu dengan pertolongan. Coba kalian perhatikan. Saya besar di kalian tidak akan ditolong sama Allah selama ini. Ditolong. Bahkan katakan musibah pun termasuk dan ditolong. Ya, usah musibahnya berat jadi ringan. Ya, padahal dosanya berat, dosanya besar. Oh, dosa kita kecil. Gimana? Ya, kalau hati kita geremuk, selalu geremuk. Ya, jangankan kepada saudaranya, kepada gurunya aja geremuk. Bagaimana bisa mendapatkan rahmat yang besar? Akan kesulitan. Tapi karena keredoan kami ini diturunkan, kami diadakan di hadapan kalian bukan untuk dendam, bukan untuk benci, bukan untuk kau sanjung-sanjung, nggak penting. Nggak perlu deh. Ya, tapi untuk yang ikuti. Kita tinggal ikuti, bukan disanjung, di ini terus di belakangnya terus geremeng nggak boleh benar. Ya, untuk diikuti. Nah, diikuti dengan ikutilah terus. Subhanahu wa ta'ala yang pastinya akan berbondong-bondong. Saya namakan malaikat dengan sekian tanda 3.000 dan 5.000 tanda khusus bagi orang-orang beriman kepada Allah. Kita tidak melihat mereka, tapi Allah menunjukkan terasa dalam perilaku dan perbuatan kita, buah-buah hasil ibadah apa yang kita lakukan itu nampak hasilnya. Ya, kalau istiqomah pasti nampak hasilnya. Ya, coba rasakan pasti nampak hasilnya. Cuma sebagian daripada kita tidak berusaha untuk merasakan, tidak berusaha untuk mencoba memahaminya. Ya, aja Pak pahami dulu. Ini Allah berikan kepada kita. Kita itu nggak bisa banyak. Ya, bahkan musibah pun sudah sangat diringankan musibah. Tidak usah khawatir. Ya, tidak usah khawatir dengan musibah, tidak usah khawatir. Itu sudah termasuk kafar dosa-dosa. Begitu kau kena musibah, dosamu habis. Ini boleh dipahami. Allah hapus semua dosa-dosamu karena musibah yang kecil itu tadi, dosa gedemu pun dihapus. Itu loh kemuliaan. Dan ini kan tidak segera yang Allah Yasha Yudhib lalu itu hapus tulis semua Allah. Loh, kalau kita tidak hati-hati ngomong, kalau sebelum surga hapus fulan-fulanan neraka. Bisa gitu. Terserah Allah. Tulis terserah Allah makanya terus hati-hati. Makanya untuk hati-hati itu yang jaga bagaimana caranya istiqomah ini kemudian ingatkan terus ya sayang ya mungkin nanti saya suruh solusi di sini masing-masing punya manfaat ya kalau punya solusi terus ya manfaatnya dia di sini untuk itu saya minta ini dia mau punya manfaat lain di alih manfaat lain tempat Horudin lain tempat, Asnawi lain tempat. Jadi nggak bisa gitu. Ya semuanya ngomong. Nanti bukan torikoh namanya itu. Kalau semua ngomong, carut maut tak karu-karuan nanti. Saya takut. Ya, ada memang yang harus bicara, diizinkan. Ada memang harus bicaranya di luar sana. Ya, paham ya? Itu untuk kan ada di sini sebagai di sini sebagai memperbaiki. Menambahkan, menyempurnakan. Ada yang di luar sana yang memang mengajar, ya, nggak kalah pentingnya dan nggak kalah serunya itu yang di luar ngajar ke dalam itu, ya nggak gampang itu. Ya, kalau dia suruh keluar ke sana, bisa nggak bisa, lain itu bahaya nanti kayak gitu. Ya, kalau suruh keluar, mainkan di sana, mainkan masih mengajar orang-orang yang dari tempat ada tugasnya masing-masing. Juga dalam zaman wali songo juga seperti itu. Ya, wali ada yang di kampung situ ada yang keluar. Ya, pernah kali Jogo keluar.